Smart Listener, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration, selamat pagi Smart Listeners, apa kabar Anda di hari ini? Dan kita ketemu lagi dengan hari Rabu, saatnya kita belajar dan juga edukasi serta literasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Nggak lengkap rasanya kalau saya Daryl Adam tidak bersama dengan dua narasumber ekspertis di bidang keuangan. Yang pertama, nih harus saya kenalin dulu senior citizen kita hari ini, ada Bapak Muhammad Teguh atau yang diakrab disapa Mas Teguh. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senior citizen. Sehat Mas Teguh. Ini senior netizen nih, senior netizen ini. Baik, terima kasih waktunya Bapak Teguh. Dan juga hadir Makasih. dari Lintar Financial ada Mas Bima Aditya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bima. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Daryl, Pak Teguh, Smart Listener semua. Semoga sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Teguh dan juga Mas Bima waktunya. Kita bicara masalah hal yang sempat disinggung di perbincangan kita pada pekan lalu, yaitu mengenai double income atau dual income. Nah, ada banyak hal yang mungkin perlu kita perhatikan ketika memang double income itu akan kita cari atau justru memang sudah menjadi bagian dari ya saya bilangnya rezeki yang diberikan sama Yang Maha Kuasa kepada kita gitu ya. Tapi kan jebol-jebolnya juga kalau kita nggak bisa mengatur keuangannya. Nah, gimana tentang hal ini? Yuk kita bahas dalam program Smart Financial Wisdom dengan tema double income. Saya mau tanya dulu nih ke sang pemberi ide dari bahasan ini, Mas Bima. Mas Bima, boleh nggak diawali? Kalau per definisinya dari double income itu sejatinya apa maksudnya? Oke, yang kita mau bahas tentang double income adalah bagaimana situasi di mana orang yang sudah punya satu income stream, satu sumber pemasukan, dalam pada waktu yang sama bisa menambah sumber-sumber pemasukan lain gitu kan. Supaya apa? Supaya yang namanya pengeluaran menyiasatinya bukan hanya dengan menghemat dan berhemat gitu, tapi juga dengan nambah kemampuan pemasukan. Kurang lebih gitu double income. Oke, baik. Singkat tapi ini ya padat ya. Pak Teguh gimana Pak Teguh double income? Ya, double income bisa dua makna ya. Bisa satu orang memiliki dua pendapatan. Bisa juga dalam satu keluarga memiliki dua pendapatan. Dari pasangan juga dapat income-nya. Nah, ini kita juga bisa sebut sebagai double income dalam sebuah rumah tangga gitu kan, dalam sebuah pengelolaan keuangan keluarga gitu. Nah, double income ini memang banyak benefitnya Mas Daril ya. Karena kalau salah satu income-nya sedikit bermasalah misalkan, maka ada backup nih. Baik dari yang individu punya dua income, atau bahkan mungkin triple atau lebih gitu ya, income-nya ya. Nah, jadi kadang-kadang gini, kadang-kadang setia itu harus sama pasangan, sama pekerjaan mah boleh poligami, bener nggak? Boleh dua, boleh tiga, boleh empat, ya kan Mas Daryl juga bisa sana, bisa sini, kira-kira begitu kan. Kesentil terus ya saya di program ini ya. Income-nya bisa sustain gitu kan. Maka banyak sebutan pria itu tidak berpendapatan tetap, tapi tetap berpendapatan. Nah, gitu kira-kira dimaksud. Oke, berarti intinya adalah multiple source of income itu bisa didapatkan juga atau memang sudah didapatkan. Nah, tinggal kontekstualnya bagaimanakah kira-kira pengaturannya. Lebih ke arah situ mungkin ya Mas Bima ya dan juga Pak Teguh ya bahasan kita hari ini. Nah, saya nggak tahu nih apakah mungkin Anda termasuk seorang pekerja yang juga notabene-nya itu punya penghasilan lain di luar dari pekerjaan Anda, ya otomatis itu double income. Nah, kalau mungkin Anda, istri Anda, atau Anda dan suami Anda bekerja dua-duanya, itu juga bisa dikategorikan double income. Tapi alhamdulillahnya kalau Anda dan pasangan bekerja udah double income, tapi tiba-tiba punya penghasilan lain lagi nih di luar penghasilan tetap atau take home pay setiap bulannya, itu triple income. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau memang kita perlu bisa menyadari hal itu, Pak Teguh, apa sih step yang penting kita lakukan? Apakah perlu langsung melakukan bentuk pengeluaran-pengeluaran yang dirasa kayaknya ini enak deh untuk dibelanjain ya, karena kan dapatnya juga dari income pasif kita yang kadang-kadang banyak, kadang-kadang juga enggak gitu loh. Enjoy dong, nikmatin dong. Ada statement-statement kayak gitu tuh. Sedikit singkat tentang hal itu, tentang habitnya itu bagaimana? Saya akan tertarik untuk ngomongin tentang belanjanya nanti Mas Daryl. Oke, Tapi saya boleh. ingin iniin dulu kan ya.
bahwa tidak selalu yang namanya double income itu pasif. Bisa saja dua-duanya aktif. Contohnya gimana? Yang harus contohnya gini, saya dulu nih melakukan hal yang seperti ini. Dari pagi sampai sore kerja pada perusahaan A. Dari sore sampai malam saya bekerja pada perusahaan B. Oke. Jadi dua-duanya aktif nih, bukan pasif income kan? Oke. Gitu. Nah, yang kemudian yang malam itu akan menjadi pekerjaan utama saya kemudian hari, karena yang pagi sampai sore saya harus lepas dan sebagainya gitu. Nah, ini dua-duanya bisa aktif Mas Dario. Yang harus menjadi perhatian smart listener yang kalau mau double income dengan seperti tadi dua-duanya aktif, pastikan income yang kedua atau katakan pekerjaan kedua itu tidak menyalahi aturan di pekerjaan utama. Nah, ini jangan sampai nanti pekerjaan keduanya kita juga harus junjung etika kan. Perusahaan keduanya itu adalah kompetitor dari perusahaan A, itu memang Anda nggak punya etika. Gitu. Ya, ini cara nih. Juga kegiatan apa yang Anda lakukan itu memang dibolehkan oleh tempat Anda mendapatkan income yang utama. Gitu. Nah, misalkan Anda punya bisnis juga ya di tempat yang lain. Apakah memungkinkan di perusahaan Anda untuk berbisnis atau enggak? Karena di perusahaan ada juga emang melarang karena supaya karyawannya fokus. Maka saya lebih menarik apa yang harus diperhatikan untuk dapat double income itu. Anda juga harus perhatiin aturannya, Anda juga harus perhatiin etikanya seperti apa gitu Mas Herit. Ya, jadi jangan sampai menyalahi regulasi kecuali ada kesepakatan di antara dua pihak ya. Betul. Baik. Kita break sebentar ya, nanti kita sambung lagi tanggung. Karena saya coba membahas dari sisi pengeluarannya seperti apa. Jujurnya tergoda dengan passive income atau active income. Di luar take home pay utama Anda itu, konon kabarnya income-nya lebih besar gitu loh. Nah, ini bisa menjadi sebuah pemicu dari boros atau tidaknya Anda dan gagalnya pengelolaan keuangan Anda. Khusus bagi Anda yang punya double income, boleh berkomentar di WhatsApp kami. 0812 11 12 959 atau Anda bisa berinteraksi di kanal YouTube Smart FM karena kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Break sesaat, kami kembali setelah komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom tentang dual income atau double income ya. Memang cukup menggoda kalau kita tidak tahu bagaimanakah memanage keuangannya. Karena banyak orang yang sering dengar program Finwis itu mengatakan, yang penting kan kita sisihkan dulu, bukan sisakan. Masa iya nyisihin dulu? Nah, kapan nikmatin hidupnya dong? Nah, ini jangan sampai terkecoh dengan hal itu gitu loh. Ketika Anda punya passive income atau aktif income di luar dari pendapatan pribadi Anda, seperti take home pay, ini cukup menggoda. Konon kabarnya, angkanya itu biasanya jauh lebih fantastis ketimbang take home pay Anda di setiap bulan. Yuk kita sikapi masalah ini, karena tadi Pak Teguh mengatakan, saya belum tertarik untuk bahas masalah itu masih sesi pertama. Nanti sesi berikutnya kita bahas itu tentang gaya belanja dan juga bagaimana memanage keuangannya. Baik, Mas Bima, sorry. Saya ingatkan Yes. begini Mas Bima, ada definisi lain ya dari double income. Apakah memang seseorang yang mungkin dia bekerja di sebuah perusahaan, kemudian juga dia punya pekerjaan lain seperti freelance yang menghasilkan dengan banyak sekali ritme-ritme pekerjaan. Itu esensi dari double income juga atau tidak, Mas Bima? Oke, kalau kita mau bicara double income, sebetulnya fokusnya lebih kepada income stream ya, lebih kepada arus pendapatannya. Dia jadi nambah atau enggak. Jadi ada satu pekerjaan utama seperti kata Pak Teguh tadi yang sudah memberikan pemasukan secara rutin. Double income atau dual income itu adalah pekerjaan lain yang juga memberikan pemasukan di luar pemasukan utamanya tadi itu. Oke. Jadi kita bicara di tambah sibuk atau enggak gitu ya. Karena sejatinya kan ada 3 sumber daya yang harus kita manage nih dalam hal mengatur keuangan secara esensinya. Ada waktu, ada tenaga, dan ada modal gitu kan. Tujuan kita nih apa sih sebetulnya ngelola duit, ngomongin duit, financial wisdom, ngomongin duit adalah untuk memperbesar kemampuan kita punya capital kan. Uang kita bisa lebih mampu untuk memenuhi apa? Kebutuhan-kebutuhan hidup. Dipakainya dari apa? Disiasatinya dari apa? Mensiasati waktu dan tenaga kita. Tenaga itu termasuk pikiran, termasuk kemampuan gitu kan. Kayak tadi Pak Teguh cerita ada yang pekerjaan pagi dan dilanjut pekerjaan sore. Artinya sebetulnya itu kan optimalisasi dari waktu dan sumber daya waktu dan sumber daya tenaga dan pikiran. Sebenarnya kan gitu kan. Karena tentunya yang kerjaan sore mikir lagi kan Pak Teguh ya. Kerja lagi keluar effort lagi gitu. Bukan kemudian yang sore itu tinggal nongol terus dibayar kan nggak gitu aja kan gitu. Pun tinggal nongol dibayar sebetulnya ada sumber daya yang kepake yaitu waktu kan gitu. Oke. Nah, jadi kalau mau ngomong double income, selama itu memberikan lebih dari income utama, itu kita anggap double income. Cuman yang jadi perhatian adalah yang sering kejadian sekarang kan fenomena yang katanya lifestyle creeping. Pendapatannya bisa ikut naik, tapi pengeluarannya ikutan naik. Padahal kata guru saya, Pak Muhammad Teguh, sebetulnya kan lebih gampang daripada ngomongin supaya cash flow-nya surplus kondisinya, lebih gampang meningkatkan pemasukan daripada mengurangi pengeluaran. Tapi kalau pemasukan dan nambah pengeluaran ikutan naik, ya itu nggak merdeka-merdeka jadinya kan. Kecuali udah kayak Pak Teguh ya, Mas Bima ya. Satu hari di jam sore sampai malamnya bisa di banyak tempat loh. Berapa kali saya ketemu dengan beliau? Wah, luar biasa. Kalau Pak Teguh itu udah satu harinya udah 28 jam itu udah ada ilmunya. Betul. Nah, Pak Teguh nggak usah komentar dulu, kita jawab pertanyaan dulu ya Pak Teguh ya. Pak Teguh, kontekstualnya kita akan pindah nih sekarang nih. Kalau tadi kan secara general ya tentang double income dan juga penghasilan-penghasilan lain di luar penghasilan utama kita. Kalau kita tarik ke kontekstual yang sudah berpasangan atau bujangan ini, sama nggak kira-kira per definisi pemahamannya Pak Teguh? Ya, tentu yang sudah berkeluarga lebih lebar karena double income-nya bisa dari 2 sisi, ya kan? Dari sisi dia sendiri dapetin 2 income, bisa juga dual income-nya meskipun dia punya satu pendapatan, tapi istrinya juga punya satu pendapatan, itu bisa kita anggap sebagai dual income untuk satu stream pengeluaran gitu kira-kira gitu ya. Satu output-nya satu, tapi income-nya dari 2 sumber kan gitu kan. Income stream-nya jadi 2. Nah, buat jomblo dalam arti belum menikah ya. Kan berarti nggak dalam relationship gitu kan. Nah, itu kan tidak disarankan bagi yang belum menikah untuk menganggap itu dual income. Itu tetap masing-masing. Nah, kecuali kalau Anda sebagai individu yang belum menikah dan kemudian punya 2 income, itu Anda sudah punya double income. Nah, gitu tuh Mas. Baik. Kita masuk ke sisi pengelolaan keuangannya ya, Pak Teguh ya. Kan tadi saya sempat menanyakan nih, biasanya kan kalau dulu kita diajarkan untuk menyisihkan, bukan menyisakan gitu lah. Tapi tiba-tiba dikasih rezeki lah oleh Yang Maha Kuasa, ada income lain.
Ternyata ini Ya, cukup menggoda juga karena beberapa orang banyak yang kebobolan untuk urusan lifestyle. Yang penting kan tiap bulan kita udah nabung nih sekian persen, investasi udah, hak-hak segala macamnya udah, ada sisa. Tiba-tiba nambah lagi nih masukan baru. Perlu pengelolaan lagi atau memang boleh kita nikmati atau bagaimana idealnya Pak Teguh? Khusus untuk kontekstual double income ya. idealnya itu ada dua sisi yang berbeda. Mhm. Kita lagi bicara tentang source of income, sumber Oke. pendapatan. Ya, ya. Sumber pendapatan ini untuk apa? Untuk memenuhi pengeluaran, kan gitu ya. Mhm, Nah, mhm. artinya ketika sumber pendapatan naik, sebutlah tadi Mas Dara nyebutnya tiba-tiba naik karena ada pendapatan-pendapatan baru, Ya. double income baru, maka pengeluarannya harus di-manage, harus dikelola, harus diatur. Ah, Oke, ah, boleh naik nggak? Boleh. Tapi pastikan dulu kebutuhan masa depannya udah terpenuhi belum. mhm, Nah, mhm, misalkan, maka bikinlah planning gitu. mhm, Bikin planning. Nanti saya pensiun mau kayak gimana? Pengeluaran sebulannya kayak gimana? Sehingga nanti pada saat pensiun saya butuh uang berapa? mhm. Sekarang ada pendapatan tambahan, masukin untuk kebutuhan masa depan dulu. Toh selama ini gaya hidup kita dengan cara yang seperti ini juga baik-baik aja. Misalkan gaya hidup Anda sebulan pengeluarannya 10 juta Mhm, misalkan mhm. 10 juta. Tiba-tiba pendapatan Anda jadi 50 juta. Hmm. Berarti kan ada 40 juta nih yang eligible nih untuk dilakukan saving untuk masa depan Anda, untuk sekolah anak, ya, Mhm, mhm, untuk nanti pas apa namanya pensiun, untuk mhm, pergi haji. Sekarang tambah mahal aja haji ya kan, mhm, terutama yang khusus ataupun pakai furoda dan sebagainya. Anda pengen umroh, pengen apalagi bisa punya mobil, mobil juga makin mahal. Katanya mhm, mhm. krisis, mobil mahal, aku juga, rame juga, masa tambah gitu ya. Ah, Kira-kira ah, ah. artinya apa? Ada kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang yang kita harus planningkan. Kalau itu sudah terpenuhi, kebutuhan Anda, oh ternyata saya masih eligible nih. Kalau pengeluaran saya naikin. Jadi dari 10 juta ke 12 juta atau dari 10 juta ke 13 juta. Tapi perlu Ah, diingat juga, apakah double income ini bersifat continue, mhm, sustain, atau mhm. cuman sesaat? Tadi kayak Ah, sebutan tadi freelance. Kan bisa jadi iya. sesaat tuh. Mhm, Kalau mhm. sesaat, Anda harus bikin average dalam 1 tahun, itu average-nya berapa? Oke. Artinya, syukur-syukur Anda budget pengeluaran Anda tuh nggak berubah nih. Gitu. Mhm, Anda pakai budget yang minimumnya berapa, average-nya harus di mhm, atas itu, sehingga Anda bisa saving. Gitu ya. Nah, mhm, mhm. dengan demikian, maka ketika yang sifatnya freelancer, double income-nya itu sesaat-saat, bukan saatnya Anda untuk konsumsi segera saat itu. Karena bisa jadi ada pengeluaran-pengeluaran tahunan Anda yang Anda belum siapin. Bayar pajak Hmm. kendaraan, bayar Ya, apa ya. zakat, bayar perpuluhan misalkan dan sebagainya. Mhm, mhm. Maka Anda harus penuhi dari itu. Oke, berarti tetap harus ada pengaturan dan juga pengelolaannya ya. Agak sedikit kendala sinyal, Pak Teguh. Mohon izin boleh dicek kembali sinyalnya sambil menunggu koneksi yang terbaik. Baik. Saya mau ke Mas Bima dulu. Mas Bima, kalau untuk bicara masalah prosentasenya sama nggak kira-kira? Karena mungkin Mas Bima pernah mengalami hal ini, di mana pernah bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, tiba-tiba dapat income lain tambahan dan itu sustainable. Nah, bagaimana prosentase pengaturannya Mas Bima? Persentase pengaturan dalam arti budget setelah Baik. masuk gitu ya. Ya, ya, Oke, seperti tadi Pak Teguh sudah sempat sampaikan, yang namanya planning kan dibikin di awal, Mas. betul. Dibikin di awal dalam arti kita bisa mereka sebelum dilalui, sebelum dijalani. Yang kita bisa reka apa? Yang kita bisa cadangkan apa? Pengeluaran-pengeluaran kita kan. Expenses kita tuh sebetulnya kalau mau di listing, nggak ada namanya expenses kagetan gitu. Ya. Setiap bulan kita tahu kita ngabisin berapa buat bensin, buat makan, buat rumah tangga. Mhm, Setiap dalam setahun kita ada bayar STNK berapa kali, IPL berapa kali, mhm, apalagi PBB berapa kali. Itu kan semuanya bisa di listing jauh-jauh hari. mhm, Nah, mhm. kalau saya sih menyikapinya begini, pada waktu kita dapat double income, kita kan punya rumus, ada yang bilang 40, 60 sekian, ada yang 50, 30, 20 gitu ya. Ya, ya. Stay on that alokasi gitu, tetap aja begitu. Aha. Pada waktu ada tambahan influx, tambahan pemasukan, lonjakan pemasukan, Mhm, justru itu bisa dipakai bukan untuk menambah alokasi yang pengeluaran sehari-hari, tapi mhm, sisihkanlah, mhm. masukkanlah itu ke dalam nambah kemampuan kita untuk bikin investasi atau apapun yang bisa lebih produktif.
yang untuk jangka panjang gitu. Karena pengeluaran kita sejatinya kalau kita nggak itu tadi nggak lifestyle creeping gitu kan, pengeluaran kita nggak nambah seiring dengan kita punya pemasukan nambah, itu bisa dipakai buat pos-pos yang lebih produktif. Salah satunya sih ya investasi. Bingung-bingung bingung sama instrumen apapun, ya udah beliin emas deh sana, gitu kan? Toh nggak akan kepake sia-sia gitu. Oke, baik. Kita kunci dulu di situ ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi di sesi yang berikutnya, sesi ketiga. Oke, Sobat Investors, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Pertanyaannya sudah masuk, nanti kita akan coba pilihkan yang relevan dan relate dengan bahasan kita hari ini. Masih terus tentang double income atau dual income. Karena kita akan ajak Anda untuk melihat dari sudut pandang yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, bagaimanakah sejatinya apa yang harus Anda lakukan dengan double income ini? Kita bahas di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Saya dan Anda masih bersama dengan Bapak Muhammad Bagus Teguh dan juga ada Mas Bima Raditya dari Lintar Finansial. Masih bicara masalah dual income atau double income ya. Jadi bersyukur bagi Anda yang mungkin pasangan suami istri bekerja, kemudian juga otomatis setiap bulan mendapatkan tambahan. Bersyukur pula ketika mungkin dikasih rezeki lebih, Anda punya penghasilan lain di luar income Anda. Nah, tinggal bagaimanakah caranya kita cerdas untuk mengatur dan juga mengelola keuangan. Jangan berprinsip kayak orang dulu nih, makin banyak anak, makin banyak rezekinya. Nah, saya kepikiran masalah itu Pak Teguh. Satu hal nanti Mas Bima boleh di ini ya, di komentari ya. Karena entah kenapa kok itu pop up aja di pikiran saya gitu loh. Makin banyak anak, makin banyak rezekinya. Relate nggak sih sebenarnya dengan double income ketika punya banyak anak, tertrigger punya income lainnya yang dikasih sebagai sebuah rezeki? Gimana Pak Teguh? Seolah-olah kalimat itu seolah-olah kita bisa ngatur jumlah anak kita. Padahal enggak. Oke. Saya dulu punya cita-cita anak saya banyak, Mas Daniel. Jujur. Tapi dikasihnya nggak banyak. Gitu kan. Ada orang membatasi, bahkan konsisten pakai beberapa teori lah ya. Pakai kok KB itu, KB segala. Datang juga anak ketiga. Gitu. Kira-kira memang ada skenario Tuhan yang kadang-kadang memang nggak bisa
dikelola oleh kita kan gitu kira-kira. Oh, ternyata ada probability 0,01%, which is 0,01% itu jadi anak, jadi gitu ya. Sehingga anak itu bagian dari rezeki. Oke, Nah, setuju. dan ketika kita dikasih anak, maka kita dianggap mampu, gitu kan. Pasti dikasih kemampuan juga Mhm, untuk mendatangkan rezeki buat anak kita, gitu. mhm, mhm. Nah, rezeki itu perlu adanya ikhtiar apa ya? Usaha. Heeh, Gimana usaha kita nih, gitu kan? Bagaimana? Sekarang anak apa sih biayanya makan? Ya, kita ya. bisa pilih makan makanan yang murah kayak gimana, yang mahal juga banyak, ya kan? Mhm, mhm, Sekolah yang gratis juga ada banyak sekarang dari SD sampai SMA, ya kan? Nah, mhm. artinya ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa upayakan untuk hal Oke. itu. Jadi saya kira kok banyak anak banyak rezeki itu oke-oke aja. Yang ngelawan ya nggak gitu-gitu amat lah kira-kira gitu Mas. Mas Bima gimana Mas Bima? Yes, setuju sama Pak Teguh. Banyak anak banyak rezeki kalau disikapi dengan bijak gitu ya, itu Heeh, bisa membawa rezeki untuk seluruh keluarga. oke. Tapi kalau kemudian tidak disikapi dengan bijak, dalam Heeh, arti yang penting punya anak aja, ya, kan anak mendatangkan rezeki. Tapi mhm, mhm, ikhtiarnya itu tadi yang disebut perencanaannya, eksekusinya mhm, mhm, tidak tidak apa ya, tidak tepat sasaran gitu kan. mhm, mhm. Malah berpandangannya bisa jadi saya malah kepikirannya banyak anak banyak diri yang penting punya anak aja toh nanti juga tua saya diurusin sama anak saya banyak-banyak. Nah, itu juga apa harus harus mulai kita apa perbaiki ya angle itu gitu. Oke. Saya lebih setuju dengan yang Pak Teguh sampaikan tadi. Banyak anak banyak rezeki artinya Anda adalah insan-insan yang diberkati yang dianggap mampu untuk mengelola menyalurkan rezeki untuk sekian anak-anak Anda itu. Mhm, mhm. Urusan nanti Anda tua bagaimana ya rencanakan dari sekarang gitu. Oke. Jangan kemudian karena saya punya anak 8, nah, Heeh. kemudian nanti itu dibagi bulan Januari Februari yang ngurusi anak pertama, selanjutnya anak kedua gitu. Jangan begitu juga gitu. Pensiun Heeh. kan harus disiapkan dari kita sendiri gitu. Ya, Anak-anak karena anak-anak juga nanti akan punya fase mereka sendiri juga kan. ya, 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 Gitu. ya. Oke, ini mungkin kita perlu disclaimer dulu ya, bukan berarti ya nggak boleh punya anak banyak, bukan berarti begitu gitu loh. Ini bahasan kontekstualnya tuh identik dengan bagaimana kita manage pengeluaran kita. Nah, betul Yes. yang Mas Bima sampaikan tadi, jangan sampai kita ikhtiarnya tuh nggak ada gitu loh, hanya berpatokan sama banyak anak banyak rezeki ya, ya bakal bobol juga walaupun semuanya itu di luar kuasa nalar manusia. Oke, baik. Kita ke WhatsApp dulu. Ini sudah ada Ibu Nuni. Selamat pagi, Mas Daril, Pak Teguh, dan juga Mas Bima. Menarik bahasanya tentang double income. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau double income itu sifatnya tidak tetap? Dalam artian kontekstualnya hanya mungkin selama 1 tahun, kemudian kosong, ada lagi, kosong, dan ada lagi. Nah, apakah tata cara pengelolaan keuangannya juga sama dengan yang punya double income tetap? Siapa, Mas? Pak Teguh, silakan. Ya. Eh, Pengelolaannya sama kayak Anda single income. Jadi kalau yang Ah, dadakan-dadakan kayak gitu jangan dianggap sebagai income tambahan yang Anda bisa andelin. Karena itu kan nggak bisa diandelin tuh, bisa ada oke. bisa enggak. Setahun sekali mah anggap aja bonus lah. Bonus Mm-mm, mah untuk pengeluaran yang sifatnya tahunan kan gitu. Nah, mm-mm. tapi kalau yang kita maksud double income di bahasan kita itu adalah benar-benar ada income stream yang berbeda, yang continue, sustain gitu, yang itu bisa Mhm. kita alokasikan untuk planning kita di secara rutin gitu, Mas. Oke, baik. Mas Bima mau menambahkan silakan. Yes, sama Mas Daril. Jadi kalau menganggap itu double income padahal itu datangkan sekali-sekali, ya itulah awal mula boros-boros yang rasanya mestinya nggak boros tapi jadi boros gitu karena dapat ekstranya cuma di bulan-bulan tertentu di kesempatan-kesempatan tertentu Aha, tapi merasanya sudah ada tambahan income yang berkelanjutan gitu kan. oke. Seperti yang saya bilang tadi kan yang bisa dibajetin di awal kan pengeluaran-pengeluarannya. Hmm, Kalau kalau begitu dapat kagetan-kagetan gitu ikut jadi lebih boros ya itu tadi yang kita bilang lifestyle creeping itu ya, ya. pendapatannya naik pengeluaran ikut naik ya nggak Mhm. makmur-makmur nanti. Baik, baik. Ini ada lagi nih yang sudah masuk nih. Sebentar tadi sudah ada Pak Taufik ya. Nah, ini dia. Pagi Pak Teguh dan juga Mas Bima serta Mas Daril. Perkenalkan saya Taufik. Saya ingin menanyakan satu hal yang berhubungan dengan double income. Apakah memang boleh seluruh double income kita didedikasikan untuk bentuk investasi? Kalau boleh, apa instrumen investasi yang cocok? Kalaupun tidak boleh,
Apa penyebab tidak bolehnya? Mengingat double income saya itu berasal dari ngajar salah satu olahraga di sekolah dan kontekstualnya itu hanya selama 2 tahun saja berjalan. Oke, gimana Mas Bima? Kalau mau pakai yang masa kini gitu ya, Mhm. salah satu yang bisa dipakai, fokuslah ke instrumen-instrumen yang juga memberi manfaat jangka panjang. Karena dia datangnya kan masuknya sesekali ataupun Ya. tidak berkelanjutan gitu kan. Mumpung kita punya kemampuan untuk menyisihkan lebih, Mhm. taruhlah dia di instrumen-instrumen yang punya fluktuasi juga nggak terlalu heboh. Contoh, mau yang belum sempat dari pemasukan utamanya untuk punya, let's say deposito, Mhm. gitu. Masukkanlah itu ke deposito supaya nggak kegerus terlalu banyak fluktuasi. Atau Oke. mau yang lebih agresif lagi, masukkan ke reksadana tapi yang pasar uang. Supaya juga nilai kita fokusnya ke konservasi dari nilai double income yang datangnya sesekali atau nggak berkelanjutan itu. Karena kalau dapatnya pun sudah sesekali atau tidak berkelanjutan, terus kita ibaratnya betting gitu ya, Mhm. taruhan nih, gua taruh di sini nih dapat gede. Nah, seringkali sikap itu, berangkatnya itu yang pengen dapat cuan gede karena kebetulan dapat pemasukan gede, itu yang justru Mhm. bikin jadi fatal gitu. Oke. Jadi fokus ke preservasi, lebih ke situ sih. Ya, baik. Pak Teguh, kalau menambahkan silakan. Ya, tadi siapa Pak Taufik ya? Ya, Pak Taufik. Pak Taufik keren banget Pak. Jadi kalau Anda punya cita-cita, income kedua Anda ini Anda alokasikan buat investasi semua, itu boleh, bahkan boleh banget. Mhm. Jadi, meskipun cuma 2 tahun, kan Anda bilang tadi ya, cuma Ya. ngajar guru olahraga di suatu sekolahan dan kemudian kontraknya cuma 2 tahun. Anda Mhm. nggak tahu apakah diperpanjang atau enggak, atau karena ada job baru atau enggak. Artinya Anda bisa amankan yang 2 tahun ini. Anda mau investasiin sesuai dengan prioritas kebutuhan Anda di masa mendatang. Anda ingin fokus di mana? Misalkan Anda ingin fokusnya di pensiun, ya nggak apa-apa yang instrumen di agresif banget, bahkan reksadana saham. Karena apa? Karena Anda nggak akan ambil di tahun kedua kan? Cuman Anda Mhm. akan investasi selama 2 tahun kan? Ngambilnya nanti Anda usia 58 tahun kan? Kan Oke. kira-kira gitu. Ya, Nah, ya. sehingga investasinya itu benar-benar sesuai dengan prioritas Anda apa. Oh, prioritas Anda mau menikah misalkan. Kalau Anda belum Mhm. menikah nih Pak Taufik, mohon maaf. Mhm. Mau nikahnya tahun depan atau 2 tahun lagi, ya instrumennya deposito atau pasar uang, reksadananya, bener nggak? Karena Mhm. jangka waktunya pendek banget. Karena sebentar lagi Anda akan mau menikah atau mau nyekolahin anak atau mau apa yang jangka waktunya pendek. Jadi sesuaikan dengan prioritas Anda dan boleh banget income kedua totally 100% untuk investasi boleh. Oke, berarti nggak masalah ya tentang, pengaturan keuangannya. Dahulukan mana yang penting dan juga kebutuhan ya berarti ya, Pak Teguh ya? Kalau Betul, investasi merupakan betul. sebuah kebutuhan, lakukan hal itu. Oke, kita break sebentar, tinggal satu sesi terakhir dan ada beberapa pertanyaan terpilih yang, relate dengan bahasan kita, nanti kita coba pilihkan di sesi yang terakhir, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal
dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Oke, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Financial Wisdom, bicara masalah double income ya. Mungkin seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, di kesempatan kali ini Financial Wisdom akan mengajak kita untuk mengunjungi sudut pandang yang lain terkait pengelolaan keuangan kita, yaitu double income. Apa sih yang mesti disiapin, apa sih yang mesti kita sikapi apabila kita sudah atau ingin punya lebih dari satu sumber pendapatan. Baik, ini ada satu pertanyaan yang saya rasa tidak relate dengan bahasan kita, tapi bolehlah kita singgung sedikit sebentar. Ini pertanyaan dari Ibu Rosita. Pagi Pak Teguh dan juga Mas Bima, saya tertarik tuh untuk mendapatkan double income. Tapi bagaimana caranya ya membagi waktu? Bolehkah di-sharing dari pengalaman masing-masing dari Pak Teguh dan juga Mas Bima? Oke, silakan. Ini sedikit relate sih, walaupun tidak totally relate, tapi kita boleh sikapi aja. Silakan, Mas Bima dulu deh, Mas Bima. Mas Bima dulu, Mas Bima. Ya, Oke, double income. Double income seperti saya tadi sempat singgung di awal, kita itu kan selalu berkutat dengan 3 model sumber daya ya. oke. Kita punya waktu, kita punya tenaga dan pikiran, dan kita punya modal gitu kan. Itu yang bisa kita berdayakan, kita bisa putar-putar lah gitu. Kalau pengalaman saya pribadi, dulu saya sempat sebelum ke finance, kan saya belajar dan kerja di perhotelan. Jadi adalah keterampilan sedikit untuk bikin makanan gitu kan. Waktu itu yang terjadi adalah saya sampai ke poin di mana saya tidak harus lagi kerja memakan waktu sedemikian lama gitu. Oke. Jadi kerjanya tuh rumah udah lebih deket dan segala macam. Saya punya waktu luang lah. Nah, punya waktu luang gimana sih caranya supaya punya pemasukan tambahan? Cita-citanya sih dari situ dulu gitu kan. Oke. Pemasukan tambahan bikin apa ya? Bikin pesanan, terima order untuk makanan dan segala macam. Kita bikin PO dan segala macam. Tapi kalau kita mau rumuskan kenapa bisa punya sampai ke situasi seperti itu? Karena di antara 3 sumber daya itu tadi, dalam konteks saya ada yang ekstra gitu kan, nggak kepake, idle, resources yang idle gitu. Apakah itu waktu, apakah itu keahlian. Nah, kalau tadi ibu siapa tadi? Astuti. Ibu Astuti. Ya. Oke. Kalau ibu reflect lagi ke diri ibu, kira-kira dari 3 itu apa yang ibu punya gitu. Kalau ibu punya waktu tambahan dan keterampilan tambahan, barangkali ibu bisa manfaatkan dari sisi itu dulu gitu. Atau punya modal tambahan gitu, bisa diversifikasi instrumen. Biasanya karena duitnya idle-nya terlalu banyak dan konsentrasinya sekarang hanya di tabungan deposito, bisa coba instrumen-instrumen yang juga memberikan pengembangan atau menggiatkan hasil lebih bagus lagi. Mulai pelan-pelan dari situ. Tapi yang penting double income itu tidak untuk menambah beban pikiran. Fokusnya di situ. Kita ingin dapat manfaat tambahan, tapi jangan membawa beban tambahan karena itu jadi nggak bisa menjalani double income itu. Dari itu kan udah keburu pusing jadinya ngurusin dua-duanya. Oke, baik. Pak Teguh gimana Pak Teguh pengalamannya Pak Teguh? Boleh sharing nggak? Pengalaman sih ya, Bu Wita ya tadi ya. Kalau pada saat bekerja pagi sampai sore malam masih ada kerjaan lagi, itu memang ada yang harus dikorbankan. Waktu bersama keluarga dan sebagainya memang harus dikorbankan, dan itu memang kita obrolkan dengan keluarga ya, harus dikorbankan. Sampai suatu saat ketemulah titik di mana waktunya bisa selang-seling untuk pekerjaan A, bisa on off di pekerjaan B, pekerjaan A lagi, pekerjaan B lagi gitu. Dan kira-kira 5 tahun, 6 tahun terakhir gitu ya, itu bahkan banyak kerjaan yang bisa dilakukan secara remote, nggak harus datang ke kantornya kan gitu. Nah, dengan demikian maka lebih fleksibel tuh. Jadi dalam satu hari sekian banyak meeting, melompat sana, lompat sana, lompat sana, misalkan gitu. Nah, itu memang ada effort, ada tenaga, ada apa. Nah, tapi juga bisa juga double income
kitanya kayak nganggur Mas Daril, kayak Ah, nyantai. ah, ah, Tapi ah, uang kitanya yang nggak nganggur, uang ah. kitanya yang bekerja, modal kitanya yang kerja. Jadi kita misalkan partnership nih sama orang, ada orang nih, oh ini jagoan nih di bidang ini nih. Yuk Mhm, kita ngobrol, kita bisa mhm, kerjasama di sisi apanya gitu kan. betul. Nambahin modalnya kah, atau kita kasih sedikit ilmu kita di sisi misalkan packagingnya, atau dari sisi Mhm, marketingnya, atau dari sisi mhm, keuangannya gitu kan. Saya chip in di sininya deh, kamu chip in ini, kita perbaiki grupnya, kita bagi hasil atau apa. Nah ini kan mhm. banyak yang sifatnya tidak harus kitanya aktif-aktif banget, atau aktifnya hanya di awal-awal doang. Oke. Baru belakangan kita terlihat sedikit santai karena tinggal pengembangan-pengembangan atau apa. Demikian, demikian juga kalau tadi investasi di Mhm, instrumen-instrumen yang memang kasih fixed income misalkan gitu. mhm, Nah itu mhm. kita nggak ngapa-ngapain juga income akan jalan terus. Ya, gitu Mas Adel. Oke, jadi sebetulnya itu yang perlu dipelajari berpedoman pada 3 poin penting yang Mas Bima sampaikan tadi ya, Mas, ya. Mohon izin Mas, boleh diulang Mas, apa 3 poin pentingnya bagi yang mungkin ingin mencari double income? Jadi reflect dulu ke diri kita, apa yang kita punya idle gitu kan, Oke, antara waktu, tenaga dan pikiran, atau kita punya modal yang idle. Nah, salah satu itu harus diadakan dulu, oke, gitu. baik, 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 baik. Oke, ini waktu kita nggak cukup banyak dan pas sekali momentumnya di 4 menit terakhir saya harus bagi waktu nih ke Pak Teguh dan juga Mas Bima karena bicara masalah double income. Kontekstualnya kan cukup luas ya. Ada yang mungkin double income pengertiannya suami istri bekerja itu double income juga. Ada pula yang ditambah dengan triple income, suami bekerja punya penghasilan lain, istrinya juga bekerja. Atau Anda yang masih single, maksudnya belum berkeluarga, bekerja pagi sampai dengan sore, sore sampai ke malam masih punya pekerjaan lagi. So, kita perlu review dulu. Saya mulai dari Mas Bima. Sekalian izin Mas Bima, habis review konklusinya seperti apa? Silakan. Oke, untuk double income mau itu double, triple ataupun multiple income gitu ya. Mhm, Berangkat dari tadi kita punya resources yang idle di sisi apa, mhm, kemudian kita tidak membebani pikiran kita lagi lebih karena kita oke, ingin dapat optimalisasi dari resources kita itu tadi kan, waktu kita jadi lebih menghasilkan, aha, modal kita jadi lebih menghasilkan, atau kepintaran dan keahlian kita lebih menghasilkan. mhm, Poinnya di situ dulu. Setelah itu nanti pada prakteknya jangan lupa, kalau saya boleh nambahkan, ada tuh yang namanya kita kenal PTKP gitu kan, PKP mhm, dan PTKP gitu kan. Pada waktu kita punya double income atau multiple income, ingat mhm. juga sesekali coba hitung implikasi ke pajaknya seperti apa. Jangan lupa dipastikan sedemikian rupa itu benar-benar membawa manfaat yang lebih. Jangan cuma kerjanya lebih, tapi ternyata pendapatan progresifnya cuma kena sedikit di atas bracket selanjutnya gitu kan. Heeh, heeh, Nah, itu jadi patah semangat nanti itu heeh, gitu. heeh. Nah, seperti itu kurang lebih Mas Daril, Oke, ininya apa kesimpulannya gitu ya. oke, baik, baik. Kita kunci Pak Teguh, silakan apa kesimpulannya, konklusinya? Double income ini adalah salah satu solusi bagi yang cash flow-nya negatif. Oke, Salah satu solusi dan solusi yang paling mudah. Artinya daripada ngurangin pengeluaran, mendingin nambahin income. Nah, solusinya adalah double income nih, double income. Tetapi ketika double income itu bisa berkembang dan kemudian income Anda meningkat, jangan juga jadi kayak yoyo ikut naik juga nih pengeluarannya nih, ya, gitu. ya. Sehingga harus dikontrol juga di manage. Ingat, kalau pengeluarannya itu meningkat, jangan-jangan double income-nya nanti nggak kuat lagi, nggak Eh, kuat lagi ketika salah satu drop tinggal satu, wah bahaya banget buat pengeluaran Anda gitu kan. mhm, mhm, Syukur-syukur Anda bisa satu pendapatan ini bisa mengcover si pengeluaran Anda total, sehingga penambahannya kayak tadi oke, Pak Taufik misalkan untuk fokus di investasi Anda. Ketika pendapatan ketiga, oke fokus buat apa ya, have fun-nya misalkan. Nah, mhm. bolehlah kayak gitu. Tapi benar-benar Anda punya planning yang matang terkait dengan pengeluaran. Jangan sampai gitu, kemudian justru menjadi masalah, bukan menjadi solusi. Gitu, Mas Erit. Oke, baiklah. Itu dia singkatnya bahasan tentang double income, walaupun masih banyak poin penting lain yang tidak tersampaikan karena terbatasnya waktu. Tapi semoga dari apa yang disampaikan oleh Pak Teguh dan juga Mas Bima dari Lintar Finansial ini paling tidak lah ya bisa menyemangati Anda dan mampu menambah kekayaan edukasi kita semua sehubungan dengan pengelolaan keuangan apabila kita punya double income atau bahkan triple income. Bijak-bijaklah menggunakan dan mengaturnya agar hidup kita juga mendapatkan hal yang indah dan juga nikmat di masa tua kita sendiri. Pak Teguh, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini.
Thank you Mas Bima. Sama-sama Mas Daryl. Terima kasih banyak. Sama-sama Kita Mas ketemu Daryl. lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Dan terima kasih untuk Anda Smart Listeners yang sudah bergabung. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kami tunggu di kanal YouTube Smart FM. Saya Daryl Adam, Saya Muhammad Teguh. Saya Bima Raditya. Smart Financial Wisdom. Smart way Smart to way happiness. to to happiness. happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi masyarakat Indonesia bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.